Nah, jadi kata si Akangnya gini, jadi selama si Akang ini pertama buka di rumah makan ini, pertama buka itu alhamdulillahnya rame. Pertama rame ya, kesini ngelihat ya mungkin ya ada yang sama jualannya, ada yang sama lagi jualannya, jadi kayak merasa kayak makin sepi katanya kayak gitu. Si Akang juga ngomong gini, lu kemarin yang di kamar kenapa, kata si Akang ngomong ke si Tejo. Ya udahlah, si Tejo ngomong kan, iya jadi gini Kang, gue pas di kamar itu kayak ngerasa ada orang gitu kan, tapi gue nggak bisa ngeliat, tapi gue ngerasa tuh di dalam itu kayak ada orang gitu. Dan pas gue tidur, gue sempet kebangun tuh kayak gue ada yang nindihin gitu bang, Kang gitu kan. Dan pas mata gue setengah sadar, melek setengah sadar gitu, gue kayak ngeliat tuh depan gue ini tuh kayak ada orang gitu, kayak lagi ngeliatin gue gitu. Tapi kan gue ngeliatnya tuh kayak samar gitu, karena posisi kan gelap gitu. Dan gue ngeliatnya tuh kayak bayangan itu berambut itu kayak panjang lah gitu kan, ya lumayan jangkung katanya kayak gitu kan. Si Akang ngomong kayak gini, kalau lu mau tahu gitu kan, jadi penunggu yang ada di kamar itu tuh cewek itu, kata si Akang ini. Kenapa gua nggak mau tidur di kamar, karena ya itu, karena gue sering diganggu penunggunya cewek itu gitu. Makanya kenapa gue suka tidur di luar. Bahkan sebelum lu kerja di sini juga, pegawai-pegawai sebelumnya itu sama diganggu gitu sama mereka. Nah, gue sempet nanya lah ke orang yang ngerti tentang hal yang seperti ini gitu. Jadi si Akang ini dia udah ngerasa warungnya tuh atau rumah makannya itu tuh kayak kesini sepi gitu kan, kok beda gitu dari awal dia buka sampai kesininya ketika ada yang buka warung makan yang lain juga. Dia ngerasa kayak sepi gitu, kesini sepi gitu kan. Konsultasi lah si Akang ini ke orang yang ngerti gitu, kata orang yang bisa untuk melihat hal-hal yang seperti itu, yang goib gitu ya. Katanya warungnya dia ataupun restorannya dia itu diganggu, ada yang gak suka gitu sama si warung yang dia ini. Karena apa? Karena warung lain ngeliat warungnya dia itu awal kan rame mungkin ya, dari sifat iri ataupun sifat manusia gitu kan, yang ngelihat kayak iri dengki gitu. Mungkin ya dia kayak ngeliat pengen niat untuk menghancurin mungkin gitu kan. Ya makanya ketika si Akang ini datang ke orang yang ngerti, situlah si Akang minta buat ngebersihin warung itu. Udah nih si Akang konsultasi ke orang yang ngerti ataupun bisa dibilang kayak paranormal lah ya. Habis itu si Akang ya udah berjalan aja gitu sembari proses untuk si paranormal ini ngebersihin tempat dia usaha gitu kan. Berjalannya waktu nggak ada kemajuan, dalam arti kayak mulai rame, mulai ada lagi, mulai kayak orang-orang langganan balik lagi gitu. Jadi kayak masih biasa aja gitu ketika si Akang ini tuh udah konsultasi ke orang yang ngerti gitu kan. Dan bahkan sehabis si Akang ini dia datang ke paranormal, si Tejo sama si Akang ini sempet pernah diganggu lagi. Nah, jadi kejadiannya itu ketika si Tejo sama si Akang ini biasalah habis tutup mereka ke atas ngobrol ya, biasalah ngopi ngerokok gitu kan. Tiba-tiba ngedenger kayak piring jatuh gitu kan. Ya logikanya ketika mereka di atas berdua gitu, siapa di bawah gitu, pikir mereka mungkin ada orang
jahil ataupun ada maling lah ya, ada maling. Ke bawah lah mereka berdua untuk melihat situasi ataupun sumber suara yang tadi, suara piring jatuh. Ketika turun mereka berdua, di situ nggak ada yang namanya piring jatuh, nggak ada benda-benda apapun yang terlihat itu di bawah ataupun berserakan. Ya sekarang mereka berdua ngedengernya itu kan suara piring jatuh. Ketika ngelihat ke bawah, satu pun nggak ada piring yang kelihatan jatuh, masih tersusun rapi gitu. Oke lah, mereka udah paham siapa pelakunya gitu kan. Ya udahlah, nggak habis pikir, udahlah lanjut aja ke atas gitu kan. Yang penting jangan terlalu berlebihan gitu kan. Otomatis kan yang kayak gitu kan jahil ya kayak gitu. Balik mereka ke atas. Gak lama ketika mereka berdua ke atas, naik tangga kan ya, naik tangga. Mereka kan posisinya itu kan tadi biasa tidur di luar kamar ya, nggak pernah tidur di dalam kamar karena ceritanya tadi gue bilang gitu kan. Pas banget mereka ke atas, jalan menuju mereka tempat biasa tidur. Di situ kan posisi kan mereka lagi pada ngopi, lagi pada ngerokok gitu kan. Pas banget mereka di situ tuh ngeliat dua-duanya itu kayak perempuan, rambut panjang, pakai baju noni Belanda gitu, baju noni Belanda yang kayak bunga-bunga kayak gitu kan. Mereka ngeliat di situ. Ya udah, si Akang kan nggak habis pikir ya. Mereka berdua lari ke bawah, langsung ya udah dari situ nggak mau tidur di atas lagi sampai nunggu ke azan subuh. Ketika azan subuh sudah berkumandang, beres, ngelihat mentari terbit, barulah mereka masuk lagi, naik ke atas. Ya si Akang ngomong, tuh udah nggak bener nih kayak gitu kan. Masa gue udah ke orang yang ngerti tapi masih diganggu juga, masih nongolin juga gitu. Dan bahkan warung pun ya masih tetap sama gitu kan. Dan dari situ ya udahlah, si Tejo mikir ya gimana ya, kasihan atau kayak gimana gitu kan. Tejo ikutlah di situ untuk nemenin si Akang ke paranormal lagi gitu. Nah, habis dari si Akang ke paranormal lagi ya konsultasi lagi lah. Mungkin nggak ada efektifnya gitu dari si Akang ini ke paranormal gitu. Jadi nggak ada kayak lebih baik gitu. Jadi masih tetap aja gitu, masih kayak diganggu ya, masih di sepi ya gitu kan. Dengan pulang ya si Tejo mikir ya udahlah, mungkin ya dari dia pengen nyari kerjaan yang lain gitu kan, yang ngelihat situasi kayak gini juga kasihan, terlebih sepi gitu kan. Untuk ngegajinya juga ya mungkin susah gitu ya dalam keadaan sepi, yang namanya orang usaha kan. Ya udah dari situ kan beberapa hari kemudian Tejo izin untuk keluar dari pekerjaan tersebut. Ngomong ke Akangnya gitu, Kang, mohon maaf gitu kan, saya mau keluar gitu dengan ya alasan ada sesuatu hal lah gitu. Beres dari situ udahlah si Tejo tuh keluar gitu kan. Dan dia terakhir itu dapat info warung itu tuh udah tutup. Jadi si Tejo ya lagi main ke tempat itu gitu, lagi ngelintas gitu, ngeliat udah tutup gitu, udah beda tempat kayak gitu kan. Jadi ya mungkin ya sekarang mikirnya kita yang namanya usaha mah ya bersih aja gitu ya, yang namanya rezeki mah gak kemana gitu. Yang penting ya kita ikhtiar, kita berdoa gitu kan ya, jangan lupa sama yang di atas gitu kan. Jangan sampai kita punya niatan untuk kayak ngehancurin usaha orang kayak gitu kan. Ya mungkin kita kalau misalkan berteman ataupun kita minta bantuan sama jin kayak gitu-gitu kan ya maknanya ya nggak ada gitu ya. Sekarang cuma di dunia doang gitu, lu ngancurin usaha orang ya lu cuma dapat dosanya gitu kan. Ya kebahagiaan cuma di dunia doang kan kayak gitu. Ya mungkin dari kita mari ya ngedoa gitu, semoga dari usaha si
Akang ini tuh bisa maju lagi gitu ketika emang si Akang ini punya usaha lagi, dan besar hati dengan sabarnya gitu untuk menerima hal yang seperti ini. Ya anggap aja ini ujian gitu ya, mari kita berdoa bersama aja, semoga kedepannya akan lebih baik gitu dari si Akang gitu ya. Jadi itu brother and sister, cerita dari temen gue si Tejo, pengalaman dia di restoran ya. Pada intinya jadi ya kita jangan punya sifat iri atas apa yang orang lain punya gitu kan. Yang penting kita ya ikhtiar aja, kita berdoa aja gitu kan ya. Allah mah udah pasti ngasih lah kalau kita ikhtiar, kalau kita usaha ya. Kalau memang maupun kita mau usaha ya yang sehat-sehat aja gitu, jangan sampai kayak kita tuh ngancurin usaha orang ini biar usaha kita tuh maju naik gitu ya, nggak berkah gitu ujung-ujungnya. Yang penting ya kitanya bersih aja gitu, jalanin aja gitu. Yang penting ngedoa sama yang di atas, yang minta sehat, minta dilancarin segalanya kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Kita akan ketemu lagi next di obrolan horor selanjutnya. Terima kasih yang sudah standby nonton gue di obrolan horor kali ini. Mohon maaf dari omongan gue sedikit terbata-bata ya, karena sudah lama gue nggak menyampaikan ataupun menceritakan cerita-cerita horor lagi gitu. See you next video, brother and sister. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.